2051 meledakkan planet dengan satu tangan, subscribe Penatua. Kamu adalah Hansen, Ratu Sura bertanya ketika dia melihat Hansen tanpa baju besi. Dia mengenalinya. Dia ingat Hansen karena dia penting di aliansi. Plus, Hansen memiliki hubungan darah dengan keluarga Luo. Dia adalah kerabat jauh dari Jade Sura. Hansen tertawa, tapi dia tidak berbicara. Jade Ming sudah minggir. Dia sangat membenci mereka berdua. Hansen dan Bauer memperlakukannya seperti pelayan, dan dia harus melakukan semua yang mereka perintahkan, bahkan jika dia tidak mau. Ratu Shuro mengangguk pada Jade Minger, lalu mengabaikannya. Dia berbalik kembali ke Hansen. Kamu bukan master dari Bone Dagger. Itu seharusnya milik Shuro. Petik 2. Ratu Shuro ingat bahwa itu adalah wanita Shuro yang telah menggunakan Bone Dagger di Istana Shuro. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menggunakan kekuatan Falsified Sky dalam bentuk penuhnya. Hal yang paling aneh adalah ketika wanita itu memberikan Ratu Shuro Sutra Langit yang dipalsukan. Itu memungkinkan Jade Sura untuk menyelesaikan skillnya, dan dengan melakukan itu, dia menjadi lebih kuat. Jade Sura awalnya mengira itu adalah Tuhan yang telah memberi mereka sisa keterampilan, tapi sekarang, dia tidak berpikir demikian. Apakah penting jika aku atau tidak? Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa menghancurkan Shuro, kata Hansen. Mengapa aku harus mempercayai kamu? Tanya Ratu Shuro pelan. Kamu datang ke sini, bukan? Itu artinya kamu sudah percaya padaku. Hansen tersenyum, dan dia kemudian melanjutkan dengan berkata, pertempuran Franco, serangan terhadap Heilman, serangan pada 4690, mereka dapat membalikkan situasi Shuro di atas kepalanya. Bisakah kamu benar-benar menyelesaikan masalah ini? Petik 2. Itu kamu. Ratu Shuro tidak bisa mempercayainya, dan dia menatap Hansen. Hal-hal yang dibicarakan Hansen adalah insiden yang dapat menyebabkan potensi runtuhnya masyarakat Shuro. Itu tidak terjadi, tetapi jika aliansi mengambil tindakan dengan cara yang benar, Shuro akan kalah. Mereka bertahan sejauh ini karena bantuan yang mereka terima. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu hanyalah manusia. Ratu Shuro tidak percaya semua ini datang dari Hansen. Itu tidak masuk akal. Hansen tertawa dan menatap Ratu Shuro dan berkata, di matamu, alam semesta ini adalah segalanya. Tapi bagi aku, Shuro dan manusia hanyalah mainan. Aku lebih menyukai aliansi, tetapi aku juga tidak ingin melihat Shuro dihancurkan. Petik 2. Ratu Shuro memandang Hansen. Dia tidak bisa menerima penjelasan ini. Bagaimana dengan ini? Shuro masih berguna bagiku, dan kami membutuhkanmu untuk terus maju, kata Hansen. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak akan menjual bangsaku, kata Ratu Shuro dengan pasti. Aku ingin kamu mengirimkan beberapa Shuro untuk melakukan pekerjaan untukku, tapi itu akan datang setelahnya. Sekarang, aku ingin kau membawaku ke kuburan Raja Shuro. Hansen berencana menggunakan Shuro sebagai mata-mata di masa depan, membiarkan mereka pergi ke iblis sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang mereka. Pekerjaan ini sempurna untuk Shuro. Jika Hansen memiliki seluruh kerajaan Shuro di bawah jempolnya, dia tidak akan takut Shuro melakukan apapun pada iblis. Mustahil, bahkan jika kamu membunuhku, kata Ratu Shuro segera. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia menyalakan video dan menunjukkan umpan yang berasal dari basis Shuro. Itu adalah planet Chardola. Ini adalah planet yang indah. Hansen memandang planet Chardola. Dari luar angkasa, planet tampak oranye dan hijau. Itu sangat indah. Ratu Shuro tidak berbicara. Planet militer penting seperti itu seharusnya tidak dimata-matai dengan sangat dekat. Dia pikir Hansen mengancamnya, menunjukkan padanya bahwa dia bisa melakukan apa saja. Ratu Shuro percaya Hansen terlalu naif, dan ancaman itu tidak berhasil padanya. Aku sarankan kamu melihatnya untuk terakhir kali. Kamu mungkin tidak akan melihatnya lagi, kata Hansen kepada Ratu Shuro. Jika kamu ingin mengancamku, kamu salah mengira kamu bisa, kata Ratu Shuro tanpa ekspresi. Dia tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar jika Hansen mengirim seseorang ke planet itu. Itu terlalu dipertahankan dengan baik. Hansen tersenyum dan tidak berbicara. Dia mengangkat tangan dan mengepalkannya. Ratu Shuro dan Jade Minger tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan itu. Dalam video tersebut, planet Cordola tiba-tiba dihancurkan oleh sesuatu. Itu baru saja meledak, lalu mengepul sebagai awan debu. Ratu Shuro dan Jade Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jade Minger melihat ke Hansen dan berkata,
apakah menurutmu trik rusak ini bisa menipu kita? Ratu Shuro berpikiran sama. Tidak mungkin Hansen bisa menghancurkan planet hanya dengan menggerakkan tangannya. Tidak ada kekuatan seperti itu di alam semesta, dia harus menjadi dewa. Hansen tidak menjelaskan. Dia memberitahu Ratu Shuro, kamu bisa menggunakan telepon. Ratu Shuro mulai terlihat khawatir. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Tidak lama kemudian, ponselnya jatuh ke tanah. Dia mulai gemetar di sepatunya, dan dia melihat ke arah Hansen tanpa bisa mengumpulkan satu kata pun. Jade Minger pintar. Hanya ada satu kemungkinan alasan ibunya berperilaku seperti ini, namun meski begitu, kemungkinan itu sulit dipercaya. Tidak mungkin kamu yang melakukannya. Ini pasti tipuan. Ratu Shuro tidak lagi tenang dan tenang. Dia menghancurkan otaknya, mencoba memikirkan kekuatan yang bisa menghancurkan planet Cordola. Namun, persenjataan-senjata planet Cordola bisa menangkis seluruh pasukan. Tidak mungkin bagi siapapun untuk meledakkannya dengan cara seperti itu. Selain Tuhan, Ratu Shuro tidak bisa membayangkan kemungkinan lain. Jika kamu membutuhkan aku bisa menghancurkan lebih banyak planet Shuro. Mungkin setelah melihat beberapa lagi pergi, kamu akan percaya padaku, kata Hansen pelan. Ketika Ratu Shuro dan Jademing mendengar itu, rasanya pendengaran mereka akan berhenti. Mengapa kamu harus pergi ke kuburan Raja Shuro? Tanya Ratu Shuro. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aku mencoba untuk mengkonfirmasi sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan Raja Shuro kamu. Aku tidak akan merendahkan tubuh mereka, kata Hansen. Biarkan Jademing pergi, dan aku akan pergi denganmu, kata Ratu Shuro sambil mengertakkan gigi. Dia telah berusaha keras untuk menyembunyikan kerentanannya, tetapi sekarang, apa gunanya? Tidak peduli di mana dia berada di alam semesta ini. Lagi pula, aku punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Hansen tidak punya rencana untuk melepaskannya. 2052 Peti Mati Sura. Kuburan Raja Sura berada di atas dan di luar dugaan Hansen. Kuburan itu sendiri adalah sebuah planet. Itu adalah planet yang dapat mengubah orbitnya juga. Shuro telah memindahkan planet ini ke sebuah sistem di ruang angkasa. Ada banyak planet lain seperti itu, dan jika Ratu Shuro tidak membawa Hansen ke sana sendiri, dia tidak akan pernah menduga itu adalah kuburan Raja Shuro ketika dia awalnya melihatnya. Di planet ini, gunung raksasa terbuka. Itu adalah pintu masuk ke kuburan. Kamu membutuhkan sebuah barang untuk membukanya, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para penguasa Shuro. Hansen berjalan ke kuburan tanpa ragu-ragu. Di kedua sisinya, ada patung yang menggambarkan binatang buas. Ketika dia masuk, makhluk Gravewatcher menjadi hidup. Mereka membuka mulut, menghembuskan kekuatan langit yang dipalsukan. Kekuatan yang mereka miliki adalah kelas dewa menurut standar aliansi. Ada begitu banyak makhluk Gravewatcher di sana, dan mereka semua menggunakan kekuatan langit palsu mereka bersama-sama. Rasanya seperti melawan 1000 elit sekelas dewa sekaligus. Tapi sebelum kekuatan menakutkan mencapai Hansen, itu berhasil dicegah. Kekuatan tidak bisa lebih dekat dari 3 meter dari Hansen. Itu seperti ada perisai tak terlihat yang melindunginya. Ratu Shuro dan Jademinger sangat terkejut. Kekuatan luar biasa itu bahkan tidak bisa menyentuh Hansen. Sulit dibayangkan. Tak satu pun trik dan jebakan dari situs kuburan berhasil pada Hansen. Dia bahkan tidak bertanya kepada mereka tentang situs kuburan itu, dia terus berjalan, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Ratu Shuro berharap kuburan Raja Shuro dan pertahanannya akan menghukum Hansen. Tapi sekarang, dia tidak punya harapan sama sekali. Hansen bukanlah dewa yang sejati. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, dan tidak ada kekuatan yang bisa membahayakan tubuhnya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa ada di dunia ini? Jademinger tampak terpesona. Dia tidak bisa memikirkannya. Dia kehilangan kepercayaan. Dia tidak berpikir ada gunanya berlatih begitu keras. Di depan Hansen, kekuatannya bukan apa-apa. Dia lebih dari seekor semut. Aku datang ke sini untuk memimpin. Berhenti menyentuh jebakan, kata Ratu Shuro, berjalan melewati Hansen. Jika Hansen terus berjalan seperti dia, semua jebakan dan pertahanan akan dipicu dan dihancurkan. Itu berarti siapapun bisa masuk. Dengan pemimpin Ratu Shuro, mereka segera mencapai ceruk yang lebih dalam dari kuburan Shuro kerajaan. Ada banyak peti mati, dan masing-masing milik Raja Shuro yang terpisah. Bagian belakang aula berisi peti mati humanoid berbentuk Shuro. Peti mati Shuro berdiri di atas sebuah altar.
Di depannya, ada sebuah kolam yang sudah lama mengering. Ada beberapa botol di sebelahnya. Hansen mengenali mereka sebagai sama dengan botol cairan Geno misterius. Saat hidupku berakhir, aku akan datang ke sini untuk mati, kata Ratu Shuro. Hansen mengamati seluruh aula, dan dia memperhatikan bagaimana tidak ada satu tablet atau lempengan teks. Tidak ada satu kata pun yang tertulis dimanapun. Itu hanyalah tempat yang dulunya adalah rumah bagi sejumlah peti mati. Apakah benar-benar jarang seorang Raja Shuro tidur? Hansen membuka dongsuan auranya dan memindai tempat itu. Tampaknya ini satu-satunya kuburan di planet ini. Ya, hanya di sini, jawab Ratu Shuro. Hansen melihat ke kuburan. Ada 24 dari mereka, tapi ada lebih dari 24 raja, kan? Ratu Shuro menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya tahu apa yang tertulis di dekrit. Ini adalah pertama kalinya aku mengetahui tentang jumlah peti mati di sini. Petik 2. Hansen menggunakan pikirannya untuk membuka 24 peti mati. Setiap peti mati berisi tubuh Shuro. Hansen, kamu bilang kamu tidak akan menghancurkan tulang nenek moyang kita. Jade Minger berteriak dengan marah. Hansen tersenyum gelap. Ini bukan tubuh Raja Shuro. Petik 2. Apa? Jade Minger membeku. Shuro memiliki lebih dari 24 raja. Jika ini benar, seharusnya ada lebih dari 24 orang di sini. Peti mati semuanya akan terisi. Setidaknya tidak akan ada satupun yang kosong untuk ibumu. Hansen melihat peti mati berbentuk humanoid di atas altar. Hansen berjalan ke altar dan membuka peti mati. Dia tidak bisa menggunakan pikirannya untuk memindai peti mati itu, jadi dia ingin tahu dari bahan apa peti itu dibuat. Peti mati itu berwarna hijau tua, tapi kelihatannya sangat tua. Tidak ada dekorasi atau ukiran di atasnya. Peti mati Sura terlihat sangat sederhana, hampir primitif. Bauer penasaran melihat ke peti mati Sura, dan dia menggunakan tangan gemuknya untuk menyentuhnya. Hansen menekan peti mati Sura, dan dia mencoba membukanya. Dia menyadari bahwa itu tidak akan bergeming. Itu mengejutkannya. Di aliansi, tidak banyak kekuatan yang bisa menghentikannya. Hansen mengumpulkan kekuatan untuk mencoba lagi. Tapi sekali lagi, tidak ada perubahan, dan kekuatan Hansen tidak cukup untuk menggerakkannya. Ada lebih dari Sura Alpha daripada yang terlihat. Hansen semakin bersemangat, dan dia selangkah lebih dekat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jade Sura, bagaimana cara membuka ini? Hansen memandangi Ratu Shuro saat dia bertanya. Ini adalah peti mati Alpha kita. Tidak ada yang menyentuhnya, dan tidak ada yang berani membukanya. Jika kamu tidak bisa membukanya, lalu bagaimana kita harus membukanya? Kata Ratu Shuro. Tidak, aku tahu kamu tahu bagaimana membukanya. Hansen menatap Ratu Shuro dengan dingin. Ini bukan kuburan. Jika aku menebak dengan benar, maka Raja-Raja Shuro tidak mati di sini. Kisah Raja-Raja Shuro yang datang ke sini dan menunggu kematian adalah sebuah kebohongan. Mereka memasuki peti mati ini, tetapi cara membukanya hanya akan diketahui oleh raja-raja itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, itu adalah kamu. Petik 2. Ratu Shuro tampak pucat. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Hansen. Ratu Shuro dengan malu-malu berkata, kamu benar. Raja-raja Shuro, jika memungkinkan di akhir hidup mereka, masuk ke peti mati ini. Inilah yang diajarkan Alpha kepada kita. Itu adalah harapan dan keinginan setiap Raja Shuro. Petik 2. Harapan apa? Hansen bertanya. Harapan untuk kelangsungan hidup, kata Ratu Shuro. Dengan sorotan keraguan, dia melanjutkan dengan berkata, ada kata-kata dalam dekrit yang mengatakan bahwa ketika hidup kita telah mencapai akhir dari ikatan mereka, kita dapat datang ke peti mati Sura ini. Dikatakan itu bisa memperpanjang hidup kita. Itu dapat memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Namun, jika kamu membukanya sebelum itu, hal-hal buruk akan terjadi pada kamu. Petik 2. Hansen tahu apa yang dia maksud, dan dia dengan dingin berkata, kamu bisa memutuskan apakah akan membuka peti mati sekarang atau tidak. Buka, atau lihat kehancuran seluruh ras Shuro. Petik 2. 2053 jalan, subscribe Penatua. Ratu Sura berjalan ke altar dan berdiri di depan peti mati Sura. Setelah membungkuk dengan tulus di hadapannya, dia menghunus belati dan menusuk kepala peti mati. Belati itu berwarna ungu, dan telah ditempa dari bahan yang aneh. Itu terlihat seperti tanduknya, tetapi lebih gelap, dan terlihat lebih berat. Peti mati Shuro tidak memiliki jahitan,
tetapi belati mampu menyelinap ke dalam tanpa ada perlawanan. Pegangannya masih tertancap di luar. Itu tampak seperti tanduk di atas peti mati. Terdengar suara kaca, lalu seluruh peti mati mulai bergetar. Pintu terbuka untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Hansen terus mengawasi peti mati itu, dan ketika dibuka, kehadiran yang menakutkan muncul. Itu datang pada Ratu Shuro dan Jademinger, dan kekuatan mencoba menarik mereka ke dalam peti mati. Bahkan dengan kekuatan yang dimiliki Ratu Shuro, dia tidak dapat melawan. Dia dan Jademinger jatuh ke depan. Hansen menggerakkan tangannya dan memutus aliran kekuatan itu. Dia menarik mereka berdua kembali, dan kemudian, peti mati itu menutup dan kembali muncul seperti sebelum dibuka. Namun, belati di peti mati telah hilang. Itu hanya terbuka sesaat, tetapi pada saat itu, Hansen telah melihat kegelapan di dalam peti mati. Itu seperti lubang hitam. Ini bukan hanya kotak kosong. Ratu Shuro dan Jademinger sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka menjadi terguncang dan pucat. Hansen mencoba mendorong peti mati itu terbuka, tetapi sekali lagi, peti itu tidak lagi bergerak. Jadi, dia menanyakan Ratu Shuro pertanyaan yang jelas. Di mana belatimu? Ratu Shuro tersenyum masam, dan dia berkata, belati telah kembali ke altar di planet utama Shuro. Penguasa Shuro berikutnya akan bisa mengambilnya dari altar. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia percaya hanya itu yang mereka tahu. Hansen menggunakan kekuatannya untuk menangkap Ratu Shuro dan Jademinger. Kemudian, mereka berteleportasi ke istana Shuro. Tetaplah menjadi ratu yang baik. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Hansen memandangi Ratu Shuro dan Jademinger. Setelah itu, Hansen menghilang bersama Bauer. Ratu Shuro dan putrinya dibiarkan berdiri dalam diam, agak bingung. Mereka tidak percaya manusia menakutkan seperti itu bisa ada. Nasib seluruh Shuro ada di tangan orang lain, dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Hansen membawa pulang Bao. Peti mati Sura jelas merupakan jalan yang menuju ke dimensi lain, tetapi Hansen tidak tahu kemana perginya. Hansen menebak bahwa itu mengarah ke alam semesta Geno, dan mereka akan berteleportasi ke tempat yang ditempati oleh iblis. Jika itu benar, semuanya masuk akal. Tapi jalan itu sama sekali tidak terlihat aman. Itu jelas merupakan jalur yang tidak stabil, jadi tingkat keberhasilan melalui teleporter akan sangat rendah. Sura Alpha mengatakan mereka hanya bisa mencobanya segera sebelum kematian mereka. Itu berarti memasukinya bisa berbahaya. Jika itu adalah jalan yang menuju ke iblis, maka itu cukup mengagumkan. Tempat perlindungan dan alam semesta Geno terpisah. Dia tidak menyangka Asura mampu menempuh jalan seperti itu. Itu tidak stabil, tapi luar biasa. Ini semua hanyalah tebakan. Mungkin jalur tersebut tidak benar-benar mengarah ke alam semesta Geno. Hansen tidak berencana mencobanya. Jika itu adalah jalan menuju iblis, itu akan lebih berbahaya baginya daripada kembali ke Return Ruinsi. Sharon telah mati di tangan Hansen, dan banyak iblis pasti ingin melihatnya mati. Jika jalan itu mengarah ke jantung iblis, sepertinya Hansen tidak akan bisa lari. Hansen juga mengetahui bahwa Asura belum mati. Mungkin Raja-Raja Shuro juga belum mati, dan mereka hanya menempati dimensi yang berbeda. Hansen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia telah melihat seseorang yang tampak seperti pembalasan Tuhan. Dia mengira itu hanya orang yang mirip, bukan pria sebenarnya yang dia kenal. Tetapi sekarang setelah dia melihat jalan ini ada di peti mati Sura, dia tidak berpikir demikian lagi. Jika peti mati Sura bisa mengarah ke alam semesta Geno, maka Blood Legion mungkin juga memiliki sesuatu yang serupa. Blood Legion pasti menjadi faktor di sini. Kucing 9 kehidupan dapat memasuki tempat perlindungan, dan setelah aku memperbaiki liontin kucing 9 kehidupan, aku juga dapat melakukan hal yang sama. Kucing 9 kehidupan terkait dengan Blood Legion. Jadi jika Shuro memiliki cara untuk pergi, maka Blood Legion harus tahu, pikir Hansen dalam hati. Blood Legion memiliki banyak anggota, tapi aku tidak pernah bertemu terlalu banyak. Aku mempelajari generasi pertama dari Blood Pulse Sutra, dan bunga kecil dan lingga kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Blood Legion telah melakukan ini selama beberapa generasi, jadi mereka harus lebih kuat. Petik 2. Tetapi ketika Hansen memikirkan lebih dalam tentang Blood Legion, dia menyadari bahwa mereka mungkin seperti Shuro. Mereka mungkin punya cara untuk meninggalkan cagar alam, tapi tidak ada cara bagi mereka untuk kembali. Ini semua hanyalah tebakan dari pihak Hansen, tentu saja. Tapi sehubungan dengan cairan Geno yang tidak ada di kuburan Raja Sura,
Hansen tidak punya jawaban. Secara tradisional, cairan Geno disiapkan untuk dikonsumsi oleh Raja Shuro. Mungkin mereka menggunakannya sebelum membuka peti mati. Tapi kemudian manusia datang untuk mencurinya, dan itu mengering untuk selamanya. Bagaimana aku bisa menghubungi anggota Blood Legion untuk menanyakan ini? Hansen kesal, karena dia tidak dapat menemukan anggota Blood Legion. Aku tidak tahu apakah Tuan Li masih berada di peti mati Raja Manusia. Dia menyebut dirinya Blood Legion Leader, jadi mungkin aku bisa bertanya padanya, pikir Hansen. Tapi kemudian, memikirkan ini, Hansen terkejut. Peti mati Raja Manusia adalah peti mati. Bisakah itu membuatmu teleport keluar cagar alam juga? Petik 2. Hanya memikirkan semua ini tidak ada gunanya. Dia harus pergi ke penampungan Raja Manusia untuk melihatnya dengan benar. Aneh bahwa peti mati itu ada di tempat suci, bukan di aliansi. Seharusnya tidak ada cara untuk itu berteleportasi sampai ke alam semesta Geno. Tapi ketika kucing 9 kehidupan pertama kali muncul, dia memutuskan untuk berbaring di atas peti mati suci itu. Hansen mengira itu mungkin. Jangan biarkan aku menemukanmu lagi, kau Astris Sesolen Nine Life Chat, pikir Hansen dengan marah. Bab 2054 Kekuatan Sutra Denyut Darah. Setelah pulang ke rumah, Hansen menggunakan teleporter untuk kembali ke tempat suci tingkat bawah. Kemudian, dia pergi ke tempat perlindungan Raja Manusia dan menemukan peti mati suci. Hansen tidak bisa membukanya sebelumnya. Sekarang, dia masih belum bisa membukanya. Itu membuatnya cemberut. Jika Dewa Manusia pergi ke alam semesta Geno, mengapa tidak ada ras manusia di alam semesta Geno? Hansen tidak mengerti. Hansen meninggalkan tempat penampungan manusia, menyimpan semua tebakannya. Dia terus menyerap darah yang menodai Blood Feather Knife, berharap bisa mencapai Marquise segera. Kekuatan adalah yang dia butuhkan jika dia ingin terus mencari jawaban atas pertanyaannya. Jika Hansen mampu mengalahkan pemimpin iblis, dia mungkin bisa mempelajari semua yang dia inginkan. Tapi dia tidak memiliki kekuatan itu, dia terpaksa menggunakan roh dewa super hanya untuk mengalahkan Sharon. Hansen bersenang-senang. Dia pergi minum dengan Zhang dan Feng dan memainkan beberapa video game. Dia sesekali bermain dengan Warframe-nya di Skynet dengan 304 siswa. Sudah lama sejak Hansen memiliki kesempatan untuk mengalami kedamaian. 2 bulan kemudian, Hansen akhirnya berhasil membersihkan semua darah dari Blood Feather Knife. Namun meski begitu, dia masih membutuhkan sedikit lebih banyak jika dia ingin mencapai status Marquise. Tapi setelah darah dibersihkan dari bilahnya, pisaunya sendiri bersinar dengan cahaya suci. Seolah-olah ia telah dilahirkan kembali, dan sebagai hasilnya ia menjadi sangat hidup. Cahaya suci berkilau dari setiap garis dan detail bulu. Hansen mencengkeram Blood Feather Knife, dan ketika dia melakukannya, bentuk kekuatan suci memasuki tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia telah diberkati, dan dia merasakan statistiknya meningkat. Tapi saat Hansen melepaskan pisaunya, kekuatan suci itu menghilang. Meskipun pisau ini tidak didewakan, itu pasti setengah didewakan. Hansen meraba Blood Feather Knife, agak senang dengan potensinya. Dengan pisau itu, dia memiliki kesempatan lebih tinggi untuk melarikan diri dari Return Ruinsi ketika saatnya tiba. Namun, Hansen belum kembali ke Return Ruinsi. Dia pergi ke ruang pelatihan dan mengeluarkan sisik terbalik. Dengan itu, dia akan mencoba menjadi seorang Marquise. Hansen menggunakan sutra darah pulsa. Dia menjatuhkan sedikit darah kristalnya ke sisik. Darahnya bercampur di dalamnya untuk memurnikannya. Hansen memegang sisik di tangannya. Kabut darah-darah pulsa sutra menyelimuti seluruh tubuhnya, dan menciptakan sesuatu yang tampak seperti bola darah besar. Kisah Gen, Sutra Dongsuan, dan Jadeskin memiliki kemampuan khusus mereka sendiri, tetapi sutra darah pulsa hanya menunjukkan kekuatannya dengan menumpahkan darah. Kekuatannya kuat, tapi tidak terlalu membantu Hansen di lapangan. Itu hanya untuk memastikan anak-anak Hansen bisa melanjutkan kekuatannya. Tapi warisan itu tidak semudah kedengarannya. Jika Little Flower dan Linger tidak mempraktikkan sutra denyut darah sendiri, mereka tidak akan pernah mencapai potensi yang ditawarkan oleh darah Hansen. Namun, jika Little Flower dan Linger mempraktikkan sutra denyut darah, ada risiko besar yang terlibat di dalamnya juga. Jika garis keturunan Hansen berlanjut seperti itu, keturunannya pada akhirnya mungkin membawa darah biru, dan mereka akan menjadi anggota Blood Legion yang tepat. Itu juga akan mencegah mereka memanfaatkan kekuatan khusus, dan memaksa mereka untuk hanya mengandalkan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh darah biru itu sendiri.
Hansen masih bertanya-tanya apakah dia harus mengajari mereka sutra darah pulsa atau tidak. Namun, 4 hari kemudian, bola darah masuk kembali ke tubuh Hansen. Ketika kabut darah benar-benar terserap, sisiknya menghilang. Tubuh Hansen, bagaimanapun, bersinar dengan cahaya merah. Hansen memeriksa informasinya, dan apa yang dilihatnya membuatnya senang. Hansen, tubuh roh dewa super. Geno Battle Body, darah mutan, Marquise, mantra Earl Dongsuan, Earl Jadeskin Earl. Level, Marquise. Umur, 1000. Hansen senang bahwa darah mutannya telah mencapai tingkat Marquise, tetapi darah mutan hanya meningkatkan kebugaran Hansen. Tidak ada lagi yang meningkat. Itu membuatnya agak tertekan. Apakah kekuatan sutra darah pulsa benar-benar hanya mempengaruhi anak-anak? Hansen berpikir sendiri. Naik level ke Marquise berarti Hansen bisa menyerap gen xenogeneik dari makhluk sekelas Marquise. Jadi, Hansen mengeluarkan beberapa gen xenogenik mutan. Dia mengangkat gen xenogeneik mutan naga Suanyuan, Demon Stonechok, dan Demon Dragon di telapak tangannya. Tapi sebuah pengumuman diputar, memberitahunya bahwa dia tidak memiliki cukup gen sendiri untuk menyerapnya. Sepertinya aku perlu menemukan beberapa gen Marquise lagi. Hansen merasa tertekan. Dia memang memiliki beberapa gen xenogenik Marquise, tapi mereka masih di Pulau Little Jade, di Sky Palace. Dia tidak membawa mereka ke ruang Dewa Kuno. Karena dia belum bisa kembali ke Sky Palace, dia harus berburu. Hansen akan mengembalikan 3 gen xenogenik mutan ke Menara Destiny. Tapi saat dia melakukannya, jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia menggunakan darah Pulse Sutra pada salah satu gen xenogenik mutan. Udara darah bercampur dengan bola Suanyuan Dragon, dan itu mewarnai bola itu sepenuhnya menjadi merah. Hansen sangat senang. Dia menggunakan darah Pulse Sutra untuk memperbaiki bola otak. Itu berhasil bercampur dengan darahnya. Darahnya yang mendidih tiba-tiba dijiwai dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hansen bisa melihat kekuatan dalam darahnya meningkat, tetapi itu berbeda dari cara gen xenogeneik mutan memengaruhinya sebelumnya. Kekuatan ini hanya membuat darahnya semakin kuat. Ketika bola otak naga Suanyuan diserap, darah mendidih kembali mendingin menjadi kristal. Darahnya kembali ke keadaan biasa, tapi dia bisa merasakan bahwa darah itu memiliki kekuatan yang sebelumnya tidak dimiliki. Hansen menggunakan darah Pulse Sutra untuk mengaktifkan kekuatan darahnya. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa 2 sayap kecil muncul di atas telinganya. Mereka tampak seperti naga Suanyuan. Ketika sayap telinga merah seukuran tangan muncul, Hansen merasakan statistik tubuhnya meningkat. Terutama kecepatannya. Haha, sutra darah pulsa bisa digunakan seperti itu. Hansen sangat senang. Dia mengeluarkan gen xenogenik lain untuk mencoba menyerapnya. Tapi Hansen hanya memiliki bahan Earl biasa yang bukan mutan. Dia menyempurnakannya, tetapi dia tidak mendapatkan kekuatan xenogeniknya. Hansen mengeluarkan gen xenogenik mutan naga iblis untuk disaring, dan darah pulsa sutra menyerap gen naga iblis. Hansen menggunakan sutra darah pulsa lagi, dan sayap naga merah raksasa tumbuh dari punggungnya. Sayap naga mengepak, dan Hansen muncul 100 meter jauhnya. Kemampuan teleportasi Sharon, Break Space Flash. Hansen sangat senang. Bab 2055 kembali ke Return Ruinsi, Subscribe Penatua. Kekuatan Hansen cukup untuk dibandingkan dengan Marquise karena buff sayap naga dan Break Space Flash. Kedua kemampuan itu membuat Hansen jauh lebih kuat. Tanpa ragu-ragu, Hansen mengeluarkan gen mutan sapi batu iblis dan menggunakan sutra darah pulsa untuk memperbaikinya. Hansen tidak tahu apakah kemampuan untuk memperbaiki gen mutan ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh darah pulsa sutra, atau apakah itu hanya hasil dari pemurnian sisik. Bagaimanapun, Hansen sangat senang dengan kemampuan barunya. Gen xenogenik sapi batu iblis telah dimurnikan. Setelah Hansen melemparkan sutra darah pulsa, tubuhnya ditutupi dengan batu merah. Pang! Hansen berjalan 1 langkah, dan ketika dia melakukannya, gelombang denyut nadi merah dipancarkan. Itu membatukan semua yang ada di sekitarnya. Untungnya, Hansen bisa membatalkannya dengan cepat. Jika tidak, semua yang ada di ruang pelatihan akan berubah menjadi batu. Dengan 3 kekuatan ini, aku yakin bisa melarikan diri dari Return Ruinsi, pikir Hansen, merasa sombong. Menggunakan kekuatan baru ini, Hansen tidak lebih dari batu merah. Kedua telinganya memiliki sayap naga kecil, dan punggungnya memiliki 1 set sayap naga yang lebih lebar.
Dia tampak seperti patung naga humanoid. Tidak mungkin lagi menentukan identitasnya. Hati Hansen melonjak, dan dia berpikir, ya, aku sama sekali tidak harus melawan naga di Return Ruinsi. Mereka mencari Hansen, jadi mereka tidak akan dapat menemukan aku selama aku menyembunyikan diri. Petik 2. Dengan kesadaran ini, Hansen merasa lega. Dia memutuskan untuk beristirahat di rumah selama 2 hari sebelum kembali ke Return Ruinsi. Ingat aku, Little Flower dan Linger membutuhkanmu, kata Jianran sebelum Hansen pergi, memeluknya erat-erat. Hansen tersentuh oleh sentimen tersebut. Sudah lama sekali sejak dia berada di alam semesta Geno, dan dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia telah mengalami masalah sebelum dia pergi. Tapi dia tidak ingin membuatnya terlalu khawatir, jadi dia tidak memberitahunya. Jangan khawatir, tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh suamimu. Hansen meremas erat Ji Yanran dan mencium keningnya. Dia ingin bertahan lebih lama sekarang. Kembali ke Return Ruinsi, Hansen mendapati dirinya di dasar laut tempat pertempuran terakhir kali dilancarkan. Hansen menyembunyikan dirinya di sebuah gua, dan dia melakukan scan di sekitar dengan dongsuan auranya. Tidak ada kekuatan hidup di sekitar, jadi dia memanggil jiwa binatang sapi batu iblisnya. Dengan itu, dia berubah menjadi sapi batu yang kuat. Menendang kukunya, dia berenang dari dasar laut. Dia melihat sekeliling dan menemukan beberapa makhluk laut xenogenik, tetapi tidak satupun dari mereka tertarik padanya. Mereka hanya memberinya tatapan aneh sebelum berenang menjauh. Namun, Hansen tidak berenang ke permukaan. Dia kembali ke dasar laut, hanya berharap untuk menatap ke atas air ketika dia telah benar-benar meninggalkan daerah itu. Namun tidak lama kemudian, Hansen melihat kapal perang raksasa berpatroli. Hansen tahu bahwa orang-orang di dalam kapal perang telah melihatnya, tetapi dia dalam mode Stonekau. Jadi, dia terus bergerak. Dia memperhatikan banyak makhluk lain yang menghindari kapal perang juga. Beberapa naga dan seorang wanita Gana bergerak di dalam kapal perang. Wanita Gana adalah Sius. Dia belum meninggalkan Return Ruinsi. Tapi naga di kapal bukanlah Dragon 15 dan Long Ying. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita naga. Ada batu xenogenik di Return Ruinsi, kata Sius ketika dia melihat sapi batu muncul di radar. Wanita naga itu tertawa. Saudari Sius, ada banyak xenogenik air di laut, tetapi ada banyak xenogenik lain yang bisa ditemukan juga. Ada yang batu, bahkan ada yang api. Mereka sebagian besar tinggal di pulau, tetapi beberapa senang tinggal di air. Petik 2. Aku mengerti. Sius terkejut melihat Stonekau di dasar laut. Dia tidak mengira itu Hansen, dia hanya menganggapnya tidak biasa. Hansen meninggalkan radius kapal perang tanpa menimbulkan respon apapun darinya. Tepat saat dia menyeringai pada dirinya sendiri tentang betapa mulusnya hal-hal yang terjadi, dia melihat seekor hiu raksasa menuju ke arahnya. Itu memiliki tubuh batu. Sial, apa aku seburuk itu? Hansen merasa tertekan. Dia tidak menginginkan masalah seperti itu pada saat seperti ini, tetapi kesulitan selalu mencari jalan keluarnya. Hiu raksasa itu berenang dengan sangat cepat. Dalam bentuk Stonekau, Hansen juga tidak bisa melakukan banyak keterampilan. Jika kapal perang melihat Stonekau menggunakan udara pisau, mereka pasti menjadi curiga. Pang! Hiu itu menabrak Hansen, dan ketika kedua batu itu bertabrakan, itu menghasilkan gelombang kejut yang besar. Kekuatan hiu batu itu mirip dengan Hansen. Tubuh Hansen terlempar ke belakang 10 meter, membelah jurang di sepanjang dasar laut. Hiu itu mengayunkan ekornya dan kembali menyerang Hansen. Ia ingin menggigit leher Hansen. Hansen tahu dia harus bertarung. Hiu itu adalah Marquise, jadi bertarung dengan 1 lawan 1 sederhana kemungkinan besar berarti dia bisa menang. Namun, jika dia melawan balik, dia mungkin akan menarik lebih banyak perhatian. Hansen meraung, menundukkan kepalanya, dan meluncur ke depan. Tanduknya menabrak perut hiu batu, mengelupas dan menghancurkan kulit batu makhluk itu. Itu mengambil darah. Cangkang hiu adalah batu, tapi di dalamnya, masih ada daging. Itu tidak seperti Stone Cepulyu yang merupakan batu murni. Hansen terus mencoba memukul hiu itu, ingin membunuhnya dan melanjutkan hidup. Tetapi sebelum dia membunuh hiu itu, beberapa orang keluar ke geladak kapal perang. Mereka adalah naga, tetapi Hansen tidak melihat Dragon 15 atau Long Ying di antara mereka. Mereka tidak dikenalnya, selain dari Sius, yang dia kenal. Hansen kaget. Sius ada di sini. Dia pintar. Apakah dia memperhatikan sesuatu? Petik 2.
Sementara Hansen melawan hiu, melihat Sius dan naga pada saat yang sama, mereka mendekatinya. Dia tidak tahu apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak membantunya dalam pertempuran. Sius, kamu tertarik dengan stonu kau ini. Biarkan aku meminta Longsin untuk menangkapnya untukmu, wanita naga itu berkata pada Sius. Sius tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, menurutku stone kau ini menarik. Aku ingin mengambil dan menyimpannya sebagai tunggangan, jadi aku harus menangkapnya sendiri. Jika tidak, itu tidak akan mematuhiku, dan memanfaatkannya mungkin lebih sulit. Petik 2. Benar, aku telah mendengar Gana pandai berbicara dengan Xenogenik. Ninetin ingin melihat ini. Wanita naga itu tersenyum. 2056 sapi batu. Sius dan wanita naga tidak menurunkan suara mereka, jadi Hansen bisa mendengar semua yang mereka katakan dengan jelas. Mencoba menjadikanku sebagai tunggangan, beraninya kamu. Bahkan jika aku bersedia, bukankah kamu membutuhkan kaki? Hansen bertanya-tanya bagaimana dia bisa keluar dari kesulitan khusus ini. Wanita naga itu tampak seolah-olah dia kelas Marquise. Kru lainnya tampaknya tidak kurang dari Dukes. Dengan kapal perang yang mereka miliki, melarikan diri sepertinya bukan pilihan yang layak. Masalah utamanya, bagaimanapun, adalah jika Hansen mengekspos dirinya sendiri, seluruh Return Ruinsi akan mengejarnya. Pintu keluar akan dijaga ketat sejak saat itu, dan lari menjadi tidak mungkin. Tidak, aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri, Hansen terus berpikir, saat dia mencoba menghabisi hiu berbatu itu. Xenogenik Marquise diburu. Batu hiu, gen Xenogenik ditemukan. Mendapatkan jiwa binatang hiu batu. Petik 2. Hansen merobek tubuh hiu batu dan menggigit tulang yang merupakan gen Xenogenik. Dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi dan mulai berenang dengan santai. Sius tidak akan membiarkan Hansen pergi. Dia menggerakkan ekor ularnya dan memblokir jalan Hansen dengan cahaya suci. Hansen melenguh di depan Sius untuk menunjukkan bahwa dia adalah seekor sapi. Sius tersenyum, lalu melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya suci kemudian terbang ke arahnya. Hansen mencoba mengunyah cahaya dengan giginya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memecahkannya tanpa mengekspos dirinya sendiri. Cincin itu mengenai kepalanya dan kemudian membesar. Itu menyelinap di atas kepala Hansen dan menegang di lehernya. Lingkaran itu menegang di sekitar leher Stonekau, merasa seolah-olah itu akan mencekiknya. Hansen menggelengkan kepalanya dan mencoba menyingkirkannya, tapi cahaya itu sangat kuat. Bahkan dengan tubuh kuat Stonekau, dia tidak bisa menghancurkannya. Itu pasti seni geno khusus milik Gana. Saat Hansen bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk memecahkannya, dia mendengar suara aneh datang dari Sius. Hansen belum pernah mendengar ini sebelumnya. Itu bukan bahasa tertentu, tapi dia tahu apa artinya. Itu adalah nada yang menghibur, memaksanya untuk mematuhinya. Itu juga memiliki arus ancaman. Itu rumit, tapi entah kenapa, Hansen bisa mendengar dan memahaminya. Seni geno Gana itu menyeramkan. Sayang sekali Purgatory Heaven ada di planet Gerhana. Kalau tidak, aku bisa bertanya pada Guna bersaudara, pikir Hansen. Karena aku tidak bisa lari sekarang, anggap saja aku telah ditangkap. Dengan status Sius, mungkin dia bisa membawaku keluar dari Return Ruinsi. Mungkin kemudian aku bisa mengekspos diri aku sendiri. Petik 2. Sius terus membuat suara itu, dan lingkaran cahaya itu terus mengencang. Dia merasa seolah lehernya akan patah. Hansen bisa menyingkirkan lingkaran itu, tetapi sebaliknya, dia hanya melebarkan mata sapinya dan tampak jinak. Dia melengi ke arah Sius dan tidak terlihat marah. Dia berusaha terlihat tidak berbahaya. Maukah kamu mengikuti aku? Sius bertanya, melihat Stonekau berperilaku seperti itu. Melenguh. Hansen berpura-pura bersikap lembut. Dia berjalan di sampingnya dan mengusap tubuhnya. Hansen terus menggosoknya, mengingat perilaku Little Silver dan Little Star. Dia memikirkannya untuk mendapatkan tip tentang bagaimana makhluk harus berperilaku jika ingin menjadi lucu. Sius senang dengan penampilan Hansen. Dia mengelus kepala sapi itu dan tersenyum. Ikuti aku mulai sekarang, dan kamu akan mendapat banyak manfaat. Melenguh. Sapi batu mengeluh lagi, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sister Sius sangat kuat. Aku telah belajar banyak hari ini, puji Dragon Ninetin. Itu hanya keberuntungan. Kecerdasan Stonekau ini tidak terlalu buruk, dan kepribadiannya sangat lembut. Itulah mengapa proses ini sangat lancar, kata Sius.
Lingkaran di sekitar leher Hansen mengendur. Itu tidak hilang, tapi masih ada di sekelilingnya. Seni Geno ini cukup menarik. Aku ingin mempelajarinya. Jauh lebih mudah menangkap xenogenik dengannya, pikir Hansen dalam hati. Zeus membawa Hansen kembali ke kapal perang bersamanya. Hansen berpura-pura mengikutinya, dan dia melakukan yang terbaik untuk berperilaku baik. Hansen sangat pandai berakting imut karena banyak hewan peliharaannya. Yang harus dia lakukan hanyalah meniru beberapa tindakan mereka, dan itu membuat Zeus dan yang lainnya sangat bahagia. Mereka semua sangat menyayanginya. Sister Zeus, stone kau ini terlalu manis. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat memberikannya kepada aku. Aku akan menukarnya dengan tunggangan Golem Duke, kata Dragon Nineteen, memegangi sapi itu dan membelainya. Hansen merasa kepalanya sedang bertumpu pada sesuatu yang sangat lembut. Matanya terlihat sangat polos. Kamu bercandakan, itu hanya stone kau, dan itu berasal dari Inreturn Ruinsi milikmu. Aku akan ambilkan lagi untukmu nanti. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk kembali ke bagian ini lagi. Zeus tersenyum. Dragon Nineteen, mendengar dia mengatakan ini, tidak memaksakan topik pembicaraan. Dia mengelus kepala Stone Cow lagi. Sister Nineteen, apakah ada tempat lain yang belum kita kunjungi? Zeus mengubah topik pembicaraan. Aku telah mencari ribuan mil, dan aku pikir Hansen benar-benar melarikan diri dari Return Ruinsi. Jika tidak, aku akan menemukannya sekarang, kata Dragon Nineteen. Karena mereka membicarakannya, Hansen duduk tepat di sebelah Zeus. Dia bersandar padanya, memastikan dia menangkap semua yang mereka katakan. Zeus mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dia bisa keluar dari Return Ruinsi? Mungkin dia memiliki kekuatan luar angkasa atau semacam harta karun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke sini? Dragon Nineteen mengangkat bahu. Hansen kuat. Dia membunuh Sharon dan Sister 13, dan dia berhasil melarikan diri dari Brother 15 dan Long Ying. Aku takut hanya kakak kita yang bisa menjatuhkannya. Petik 2. Zeus mengerutkan kening. Aku telah menyelidiki Hansen dengan baik. Dia melawan Lone Bambu di Sky Palace sampai menemui jalan buntu. Dia jenius. Tidak banyak dari level yang sama mampu mengalahkannya. Petik 2. Dia hanya beruntung dia belum bertemu kakakku. Dragon Nineteen mendengus marah. Dragon One adalah yang terbaik dari naga. Dia adalah pemimpin naga, jadi tentu saja dia sangat kuat, kata Zeus. Tapi Hansen sudah pergi. Jika saudara laki-laki aku ada di sini untuk melawannya, dia akan terbunuh. Berbicara tentang Dragon One, Dragon Nineteen tampak sangat antusias. Dia sepertinya sangat mengaguminya. Zeus dan Dragon Nineteen belum berencana meninggalkan Return Ruinsi. Mereka terus mencari sebentar dengan kapal perang mereka. Zeus mengira Hansen masih ada di suatu tempat. Jika itu adalah Dragon Nineteen yang memegang komando, mereka pasti sudah pergi sejak lama. 2057 Konspirasi. Ada apa dengan wanita ini? Apakah dia memiliki semacam dendam terhadap aku? Hansen mengalami depresi. Bahkan naga mengira Hansen telah meninggalkan Return Ruinsi sekarang, tapi Zeus masih bertekad untuk menemukannya. Itulah mengapa dia sangat tertekan. Jika bukan karena Zeus, melarikan diri dari Return Ruinsi akan menjadi urusan yang jauh lebih sederhana. Apakah dia tahu sesuatu tentang aku yang mengklaim Purgatory Heaven? Itukah sebabnya dia sangat ingin menangkapku? Namun, Hansen berpikir itu tidak mungkin. Hansen tidak bisa menggunakan Purgatory Heaven, jadi dia menyembunyikannya di planet Eclipse. Tidak ada yang tahu tentang itu, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menemukannya. Zeus beristirahat di kamarnya sebentar, dan Hansen mengikutinya. Zeus bersandar di kursi geladak untuk bersantai, tapi dia tidak pergi tidur. Saat dia melakukannya, dia membelai kepala sapi batu. Di mana Hansen bersembunyi? Hansen berencana untuk beristirahat juga, tapi dia tiba-tiba mulai berbicara pada dirinya sendiri. Hansen ingin bertanya mengapa dia mencarinya, tetapi dia tidak bisa. Mungkin dia benar-benar meninggalkan Return Ruinsi, tapi itu berarti sekarang mustahil untuk menangkapnya. Naga dan iblis tidak bisa pergi ke Sky Palace untuk menangkapnya. Zeus terus berbicara pada dirinya sendiri, mencoba merumuskan rencana. Terus berbicara, mengapa kamu ingin menangkap aku? Ayolah, Hansen sangat ingin tahu. Menilai dari nada suaranya, pasti ada alasan mengapa dia sangat ingin menemukannya. Tetapi Zeus tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia hanya tertidur. Hansen mengalami depresi,
Tetapi dia tidak punya pilihan selain beristirahat. Dia menggunakan seni Geno untuk memulihkan kekuatannya. Dia adalah seorang Marquise, jadi dia bisa berubah menjadi kelas Marquise untuk waktu yang lama. Namun, itu tidak terbatas. Hansen menebak bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bisa bertahan sekitar 4 hari lagi. Jika dia tidak bisa melarikan diri saat itu, dia akan mendapat masalah. Melihat tekad Zeus, dia tahu dia tidak akan menghentikan pencariannya. Dia tidak berpikir dia akan bisa melarikan diri dalam 4 hari. Jika aku tidak bisa melarikan diri, maka aku harus mengambil risiko. Aku harus menculik Dragon Nineteen dan membawanya sebagai sandera. Atau mungkin aku harus mencoba menekan Zeus dan mengancamnya untuk membawaku keluar dari sini. Hansen berpikir sendiri. Hansen mengira Dragon Nineteen sangat kuat. Tubuh naga sangat mengesankan, dan akan sulit untuk menjatuhkannya tanpa menarik perhatian orang lain. Tubuh Zeus, Gana juga tidak terlihat lemah. Meskipun kekuatannya tidak sekeren naga, dia memiliki banyak seni Geno yang rumit. Akan sulit untuk merahasiakannya juga. Baca bab berikutnya di vipnovel.com kami. Hansen berpikir bahwa dia pada akhirnya harus menargetkan Zeus. Menangkap Nineteen Dragon hanya akan membuat naga semakin menginginkan kepalanya. Tetapi ada banyak elit dalam ras naga, dan beberapa dari mereka didewakan. Bahkan jika dia memiliki sandera, itu tidak akan aman. Ada kemungkinan dia bisa dikalahkan sebelum membawa pisaunya ke tenggorokan Dragon Nineteen. Zeus berbeda, dia sendirian di dalam naga. Naga mungkin tidak terlalu peduli dengan hidupnya, dan Zeus mungkin tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Dragon Nineteen. Dari keduanya, Hansen mengira Zeus lebih sederhana untuk dijangkau. Hansen berpikir tentang bagaimana dia bisa menghindari perhatian orang lain di kapal jika dia menangkap Zeus. Tidak ada gunanya menangkapnya, kalau tidak, dia harus menjatuhkannya dengan tenang, dan dia tidak bisa menyakitinya dengan cara yang akan menimbulkan kecurigaan naga lain. Dia perlu menggunakannya untuk melarikan diri dari tempat itu. Akan sulit mengancamnya tanpa menyakitinya. Hansen membalikkannya di kepalanya untuk sementara waktu. Namun, akhirnya, dia memikirkan cara. Kekuatan seperti kekuatan Tit bisa bekerja, tapi jika kekuatan itu menyakitinya, itu akan terlihat. Dia tidak bisa menggunakannya. Dari semua kekuatan Hansen yang dapat mengambil Zeus tanpa menarik perhatian, kesempatan terbaiknya adalah Blood Pulse Sutra. Dia bisa menaruh setetes darah kristalnya sendiri ke dalam aliran darah Zeus, dan kemudian, akan sangat sulit baginya untuk memisahkan keduanya. Ketika Zeus tertidur, Hansen melihat tangannya. Dia hanya perlu membuat lubang di jarinya dan kemudian memasukkan darahnya sendiri ke dalamnya. Lalu, itu akan selesai. Hansen tidak ragu-ragu, dan dia menggunakan lidahnya untuk menjilat tangannya. Lidah normal tidak akan berguna, tapi Hansen telah berlatih seni pedang lidah. Bukan lelucon untuk dijilat oleh lidahnya. Tapi sebelum Hansen bisa dekat dengan tangannya, Zeus sudah menatapnya. Jantung Hansen melonjak. Wanita ini tangguh. Dia memiliki indera yang kuat. Mata Hansen terbuka lebar, dan dia bertingkah manis. Dia terus menjilati tangannya, seperti yang dilakukan Little Silver. Ketika Zeus melihat Stonekau begitu manis, dia tersenyum. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai kepalanya. Hansen senang karena dia belum menghasilkan pedang lidah. Dia hanya mencoba menjilatnya sekarang. Jika dia tidak mengujinya, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Hansen terus menggosok tangan Zeus dengan lidahnya. Zeus tidak menarik diri, dan Hansen bisa terus menjilati jarinya. Hansen menjilatnya 2 kali tanpa menggunakan pedang lidah, tetapi untuk ketiga kalinya, ketika lidahnya mencapai jari-jarinya, lidah itu menghasilkan udara pedang merah. Udara pedang merah itu masuk ke ujung jari Zeus dan mengeluarkan setetes darah. Zeus bereaksi dengan cepat, dan ketika udara pedang merah menyentuh jarinya, dia buru-buru mundur. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Hansen merasakan lingkaran cahaya di lehernya menegang. Itu akan mematahkan lehernya. Jika aku jadi kamu, aku akan tenang dan membicarakan hal ini. Hansen melepaskan dongsuan auranya dan menyelimuti ruangan. Suara-suara dan kehadiran di dalamnya semuanya terkunci. Dia berubah bentuk kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Hansen, wajah Zeus berubah. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Stonekau adalah Hansen. Dia merasa sangat malu karena Hansen telah menjilati jarinya beberapa saat sebelumnya. Jangan marah, lihat jarimu. Hansen menunjuk ke jarinya yang terluka saat dia berbicara. Zeus melihat ke bawah.
Dia bisa merasakan kekuatan aneh yang menutupi jari tengahnya. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya, tapi dia tidak bisa menghentikan gerakan kekuatan itu. Dalam sedetik, kekuatan itu mengalir deras ke dalam hatinya. Lalu, itu menghilang. 2058 Kerjasama, Subscribe Penatua. Apa yang kamu lakukan padaku? Sius bertanya dengan sederhana. Dia tidak terdengar ketakutan. Tidak ada. Ini hanya sedikit jaminan untuk menjamin bahwa kita memiliki kerjasama yang adil, kata Hansen sambil tersenyum. Tidak ada dendam antara kamu dan aku. Ketika kamu diburu oleh Dragon 15 dan Long Ying, aku tidak menyerang kamu sekalipun. Mengapa kamu melakukan ini? Sius bertanya dengan tenang. Aku tidak bermaksud merepotkanmu. Seperti yang aku katakan, aku hanya ingin bekerja sama dengan kamu. Jika kau membawaku pergi dari Return Ruinsi, aku akan membebaskanmu, kata Hansen meyakinkan. Apa yang kamu lakukan padaku? Sius bertanya lagi. Hansen tertawa. Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terucapkan. Ketakutan adalah sesuatu yang tidak kebal bagi siapapun. Maukah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa hidupmu ada di tanganku? Hansen bertanya. Tentu saja, kata Sius dengan pasti. Jadi aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika aku ingin keluar hidup-hidup, aku tidak bisa membunuh kamu. Aku juga tidak bisa menyakitimu. Namun, jika kamu melakukan sesuatu untuk mengekspos kehadiranku di sini, kamu bisa melihat dirimu mati, kata Hansen. Kamu pikir aku tidak akan mengambil kesempatan? Sius memandang Hansen dengan tenang. Hansen tersenyum. Dia menatap mata cantiknya dengan lembut. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Suara seorang wanita terdengar dari sisi lain. Lady Sius, apakah kamu sedang istirahat? Brother 15 ada di sini, dan dia ingin melihat kamu. Petik 2. Dia datang. Sius menatap Hansen, lalu menuju pintu. Alih-alih menghentikannya, Hansen berubah bentuk kembali menjadi Stonekau. Ketika Sius melihat bahwa Hansen tidak menghentikannya, wajahnya tampak muram. Tapi itu hanya sesaat. Ekspresinya bersih, dan dia membuka pintu untuk menemukan Dragon Nineteen berdiri di sisi lain. Di Dragon 15, Sius bertanya sambil tersenyum. Brother 15 ada di ruang kontrol. Sesuatu telah terjadi, jadi silakan pergi ke sana, kata Dragon Nineteen, terlihat canggung. Oke, jawab Sius. Dia menutup pintu perlahan di belakangnya, menatap Hansen si Stonekau saat dia melakukannya. Sius menutup pintu tanpa memicu reaksi terkecil dari Hansen. Dia telah tertidur, dan itu membuatnya cemberut. Jika Hansen terlihat tidak nyaman dan gugup, itu berarti dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan padanya. Fakta bahwa dia tidak menunjukkan reaksi atau keinginan untuk mengikutinya menunjukkan bahwa dia yakin dia tidak punya harapan untuk melepaskan diri dari amarahnya. Sius terus memeriksa tubuhnya dari atas ke bawah. Kekuatan telah menghilang ke dalam hatinya, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi sejak awal. Hanya ada dua kemungkinan yang menjelaskan hal ini. Pertama, seluruh skema ini hanyalah gertakan. Kemungkinan lainnya adalah Hansen terlalu kuat untuk dia pahami. Dia tidak yakin apa yang menyebabkan seluruh situasi ini. Tidak dapat menentukan apa yang sedang terjadi sebenarnya membuatnya khawatir. Hansen tinggal di kamar Sius dengan sedikit khawatir sendiri. Hansen tidak tahu apa efek darah kristal itu padanya. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah tetap di tempatnya. Dia harus tetap diam dan tidak menunjukkan kekhawatirannya. Jika dia menunjukkan kurangnya kepercayaan diri, Sius akan meragukannya. Itu akan buruk. Aku telah bertaruh. Mari kita lihat apakah dia bisa menghilangkan darah kristal di dalam dirinya. Saat dia menunggu di kamar, Hansen memikirkan tentang apa yang mungkin dia lakukan jika dia menjualnya. Waktu berlalu, dan Hansen telah ditinggalkan di kamar selama 2 jam sebelum pintu terbuka lagi. Hansen tidak mendongak. Dongsuan auranya sudah cukup untuk memberitahunya bahwa Sius telah kembali ke kamar sendirian. Baiklah, kamu menang. Bagaimana kita bekerja sama? Sius berjalan ke tempat tidur dan duduk di atasnya. Dia tersenyum pada Hansen. Itu mudah. Kamu membawa aku pergi dari sini, dan aku akan menghilangkan efek yang telah aku timpa kepada kamu. Hansen kemudian melanjutkan dengan berkata, tapi sekarang aku katakan bahwa penampilan aku sebagai Stonekau hanya dapat bertahan 2 hari lagi. Kamu memiliki 2 hari untuk membawa aku pergi dari sini. Jika tidak, maka kamu dan aku harus menderita bersama. Petik 2. Tapi kesepakatan ini tidak adil.
Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu akan menghapus apapun yang kamu taruh pada aku? Zeus bertanya. Aku juga dikendalikan olehmu. Hansen menunjuk ke lingkaran di sekitar lehernya. Bagaimana trik kecil seperti itu bisa mengganggu kamu? Kamu membunuh Sharon. Ini hanya hal kecil, kata Zeus dengan santai. Jika kamu tidak mempercayai aku, kamu dapat memberikan sesuatu yang lain kepada aku, dan kita dapat menghapusnya bersama-sama setelah kita bebas. Tapi menurut aku itu tidak perlu. Seperti yang kamu katakan, tidak ada dendam di antara kita. Jika kamu menyelamatkan aku tidak akan punya alasan untuk mengecewakan kamu atau anggota Ghana lainnya, kata Hansen. Tentu, biarkan aku mempengaruhi kamu. Kita bisa menyingkirkannya bersama setelah kita keluar dari sini, kata Zeus. Oke, tapi kamu harus menghapus lingkaran cahaya ini. Hanya satu efek pada kita masing-masing pada satu waktu, kata Hansen. Zeus melambaikan tangannya, dan lingkaran di sekitar lehernya patah. Dia merayap tubuh ularnya lebih dekat ke Hansen. Hansen tidak bergerak. Apapun yang dia kenakan padanya, itu akan dihapus setiap kali dia mengaktifkan mode roh dewa supernya. Zeus, melihat Hansen berdiri di tempatnya tanpa bergerak, menghela nafas dan berpikir, dia sangat percaya diri. Dia pasti telah memberikan sesuatu yang sangat kuat padaku. Petik 2. Dengan sedikit ragu, Zeus tersenyum pada Hansen. Dia meletakkan tangannya di wajah Hansen, wajah manusianya, dan memiringkannya ke atas. Tangannya menyentuh rahang Hansen saat dia memiringkan kepalanya untuk tampilan lehernya yang jelas. Kamu memiliki kulit yang bagus. Bahkan aku cemburu. Suara Zeus sangat menarik. Bibirnya mendekati lehernya. Bibir merahnya terbuka, dan saat mereka akan bersentuhan dengan lehernya, dua gigi putih terlihat, seperti taring ular. Mereka bersinar saat dia menggigit daging lehernya. Hansen tidak menghindarinya. Dia hanya berdiri di sana seolah tidak ada yang terjadi. Zeus mengangkat kepalanya dan mundur. Di lehernya ada bekas gigi, dengan dua titik lebih dalam di tempat taringnya berada. Oke, sekarang kita bisa membahas bisnis. Zeus menjilat darah dari bibirnya dengan lidahnya. Dia tersenyum pada Hansen. 2059 masuk paksa. Kamu benar-benar hanya bisa menjadi Stone Cow selama 2 hari lagi. Zeus bertanya, melihat ke arah Hansen. Iya, Hansen mengangguk. Maka ini sangat buruk. Aku bilang aku ingin Seawing Beast sebagai tunggangannya, jadi Dragon 15 mengundangku ke pulau tempat mereka tinggal. Aku tidak bisa pergi sebelum aku melakukan ini. Jika tidak, dia mungkin menjadi curiga, kata Zeus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Hansen bertanya. Dari perkiraan aku katakan sekitar 3 hari, kata Zeus. Baik, 3 hari. Jika kita tidak keluar dalam 3 hari, kita mati bersama. Hidupku murah, jadi akan menjadi kehormatan bagiku untuk mati di samping putri cantik Ghana. Hansen tertawa. Zeus memandang Hansen, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Batasan hanya bisa berubah bentuk selama 2 hari lagi adalah kebohongan. Dia tidak bisa memastikan fakta atau fiksi tentangnya. Hansen tidak bertanya apa-apa lagi tentang mengapa Zeus menyelidikinya. Dia ingin menunggu sampai mereka bebas dan jelas sebelum melanjutkan diskusi khusus itu. Zeus tidak bodoh. Dia tahu bahwa Hansen tahu, jadi dia tidak pernah merasa aman di dekatnya. Jika Hansen tidak mendapatkan ciuman Ghana, Zeus tidak akan ingin mengirimnya keluar. Seawing Beast beristirahat di atas tebing di sebuah pulau. Ada banyak gua di sisi tebing itu, dan mereka tinggal di kantong seperti itu. Seawing Beast tampak seperti macan tutul biru, dengan 2 sayap biru. Kumbang dewasa bisa tumbuh hingga 20 meter. Meskipun mereka hanya Xenogenei kelas Marquise, mereka terbang sangat cepat, dan mereka tampil baik di darat dan air juga. Mereka adalah salah satu tunggangan Marquise terbaik yang bisa didapatkan. Saat ini, musim kawin Seawing Beast. Dragon 15 ingin Zeus mendapatkan salah satu telur mereka. Spesies dewasa dari spesies itu terlalu liar dan tidak dapat dijinakkan. Kapal perang itu mungkin mengganggu makhluk-makhluk itu jika terlalu dekat, jadi mereka memastikan untuk berhenti sejauh 100 mil. Dragon 15 berjalan ke pulau tempat tinggal para Seawing Beast. Zeus duduk di atas Stone Cow yang merupakan Hansen, terlihat sangat anggun. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja, pikir Hansen menggerutu. Dia ada di sana untuk mengumpulkan tunggangan baru untuk dirinya sendiri. Dia bisa saja meninggalkan Hansen kembali ke kapal, tapi tidak. Dia memutuskan untuk mengantarnya ke sana.
Hansen harus menanggungnya, dan dia merasa terhibur karena tahu dia bisa mendapatkannya kembali ketika dia berhasil keluar. Zeus, mereka kelas Marquise. Binatang laut jauh lebih baik dari Stonekau bodoh ini. Dragon 15 melihat salah satu sawing beast terbang, dan dia tersenyum. Mereka adalah tunggangan Marquise yang sangat bagus, tapi sulit untuk dijinakkan. Tidak seperti Stonekau ini. Zeus tersenyum. Saudaraku, kamu tidak mengerti. Stonekau itu bodoh, dan itulah mengapa dia sangat lucu. Aku juga mau, tapi aku belum bisa menemukan yang lain. Dragon Nineteen masih sangat menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dia telah mencari salah satunya, tetapi sayangnya, tidak menemukan apapun. Dragon 15 memandang Hansen dan berkata, itu hanya Stonekau. Jika kamu sangat menyukainya, Nineteen, minta saja Zeus untuk memberikannya kepada kamu. Zeus selalu sangat baik, jadi aku yakin dia tidak akan mengecewakan kamu. Petik 2. Setelah itu, Dragon 15 memandang Zeus dengan serius dan berkata, Zeus, aku hanya punya satu saudara perempuan, dan saudara perempuanku sangat menyukai makhluk bodoh itu. Aku akan menukarkanmu Firebase untuk itu. Petik 2. Hansen merasa tidak enak. Dragon 15 itu terlalu pintar. Hanya mendengar Dragon Nineteen, dia mulai curiga. Jika Nineteen sangat menyukainya, dia bisa menerimanya. Tidak perlu menodai hubungan kita dengan perdagangan. Zeus tahu apa yang 15 coba, jadi dia tetap tenang dan tersenyum. Benarkah Zeus? Dragon Nineteen bertanya dengan riang. Tentu saja, itu hanya tunggangan Marquise, dan telah dijinakkan di Return Ruins milikmu. Tidak apa-apa bagiku, Zeus tersenyum. Terima kasih, saudari. Tapi kamu harus menerima Firebase 15. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak tentang ini. Dragon Nineteen tersenyum. Wanita ini baru saja membersihkan dirinya dari ketidakpercayaan. Hansen merasa sedih, tetapi dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika Zeus tidak melakukan perdagangan, Dragon 15 akan menjadi curiga. Tetapi sekarang setelah mereka melakukan perdagangan, Hansen tidak dapat menggunakan Zeus untuk pergi. Aku harus menebusnya saat aku pergi. Jika Dragon Nineteen mengirim Zeus pergi, aku mungkin memiliki kesempatan untuk bergegas keluar, pikir Hansen. Sapi kecil, kamu milikku. Dragon Nineteen memegang kepala Hansen dan mengusap pipinya. Dia sangat memuja benda itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan bertingkah manis, pikir Hansen dalam depresi. Dragon 15, melihat ini, kehilangan kecurigaannya. Dia menemani Zeus ke tebing dan meminta Long Ying mendapatkan beberapa telur laut dari gua untuknya. Dia memberi Zeus dan Dragon Nineteen masing-masing 2 telur. Setelah mereka kembali ke kapal perang, Dragon Nineteen menarik Hansen ke kamarnya. Dragon Nineteen sangat menyukai Stonekau. Dia berguling-guling dengannya dan bahkan tidur dengannya. Dia seperti mainan raksasa untuknya. Karena Dragon Nineteen membawa Hansen kemana-mana, dia tidak bisa beristirahat. Jika semuanya berjalan seperti ini, dia hanya akan bertahan 4 hari. 3 hari telah berlalu, namun tetap tidak ada pergerakan dari Zeus. Hansen hampir ingin mengekspos dirinya sendiri, tetapi kemudian dia mendengar Dragon Nineteen menyebutkan bahwa Zeus akan pergi. Dragon Nineteen akan mengirim Zeus bersamanya. Ini membuat Hansen sangat bahagia, tetapi hal buruknya adalah Dragon 15 dan Long Ying pergi pada saat yang bersamaan. Aku hanya punya satu kesempatan, dan aku akan meninggalkan Return Ruin siapapun yang terjadi. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku, pikir Hansen dengan marah. Kapal perang itu menuju pintu keluar Return Ruin Sea. Butuh setengah hari untuk sampai di sana, dan untungnya, Hansen masih dalam bentuk Stonekau. Orang-orang mengira Hansen sudah berhasil keluar dari Return Ruin Sea, tetapi masih banyak penjaga kelas Duke yang berdiri di sekitar. Hansen bisa melihat setidaknya ada 10 Duke. Itu terlalu banyak untuk dia tangani. Para Duke itu bukanlah naga murni, tetapi mereka tidak akan bisa menjadi lemah jika mereka dipilih untuk berdiri di sana sebagai pengamanan. Untungnya, tidak ada jenis kelas raja di sekitarnya. Jika ada, dia benar-benar tidak bisa mengambil risiko ini. Yang membuat Hansen paling tertekan adalah Dragon 15 tidak mengusir Zeus. Mereka berhenti di pintu keluar, dan melihat Zeus berjalan keluar dari Return Ruin Sea. Hansen tidak punya pilihan selain memaksa untuk mengejarnya. Pang! Stonekau menginjak tanah, mengirimkan gelombang membatu. 2060.000 mil darah, subscribe Penatua.
Hansen menggunakan tubuh Stoneko untuk bergegas maju. Gelombang kejut datang dengan cepat dan tebal dari kakinya. Dragon Nineteen, Dragon 15, dan Long Ying ada di depan. Dragon Nineteen tidak mengharapkan ini, jadi dia tidak punya waktu untuk memblokir. Dia adalah orang pertama yang terkena gelombang membatu, dan dia berubah menjadi batu dalam sekejap. Dragon 15 dan Long Ying dapat dengan cepat menghindarinya. Mereka menghantam gelombang membatu itu dengan kehadiran naga mereka. Namun, tidak banyak yang bisa menghentikan gelombang, dan mereka merasa tubuh mereka mulai berubah menjadi batu. Melihat mereka membatu, Hansen mulai merasa agak sombong. Tapi tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Salah satu penjaga naga bersinar. Dia menciptakan halo yang dengan cepat menonaktifkan gelombang pembatu aktif. Asterismen, apakah ada seni Geno untuk menghilangkan pembatuan? Perut Hansen merosot, dan dia berhenti menggunakan tubuh Stoneko, yang terlalu lambat. Dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, menarik Bloodfeather Knife saat dia berlari ke pintu keluar. Beberapa Dragon Duke yang berjaga melompat ke depan. Mereka semua menggunakan kekuatan naga mereka dan berlari ke arahnya. Itu Hansen. Bunuh dia. Dragon 15 berteriak dengan marah. Dia menjadi seorang xenogenik dan melompat ke arah Hansen. Long Ying bahkan lebih cepat darinya, dan tombaknya dengan cepat mendekati Hansen dari belakang. Hansen tampak tidak peduli. Dua sayap kecil berwarna merah darah muncul di telinganya, dan sayap naga raksasa tumbuh dari punggungnya. Tubuhnya menjadi merah tua, dia lebih terlihat seperti naga daripada Dragon 15. Dan di atas semua itu, dia menjadi jauh lebih kuat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Hansen mencengkeram Bloodfeather Knife dan berlari menuju Duke Dragon. Dia tidak peduli dengan kekuatan Long Ying dan Dragon 15. Saat naga itu hadir dan tombak itu berkumpul di Hansen, dia hanya mengepakkan sayapnya dan menghilang. Kehadiran naga yang menakutkan akhirnya mengenai tombak Long Ying, yang menciptakan ledakan dan gelombang kejut yang mengirimnya dan para Duke tersandung kembali. Hansen berada di depan penjaga Duke sekarang. Pisaunya segera menebas ke salah satu Duke dengan udara pisau yang tampak seperti taring ungu. Duke masih belum pulih dari gelombang kejut, jadi dia menggunakan tombaknya untuk mencoba memblokir serangan itu. Dong! Bloodfeather Knife menembus tombak Duke dan menghunjamkan ke dadanya. Itu mematahkan tulang dan merusak organ yang terbuka. Hansen bergerak cepat menuju gerbang keluar dari Return Ruinsi. Dragon 15 dan yang lainnya mengejarnya, karena semua Duke mengumpulkan kekuatan mereka dan mengirimkannya ke arahnya. Itu adalah badai liar di belakangnya. Hansen terus berkedip, menggunakan Break Space Flash untuk teleportasi 100 meter sekaligus. Dia menghindari serangan itu sambil mengayunkan Bloodfeather Knife-nya. Banyak pisau sutra yang dianyam setelahnya. Ark, Duke yang memimpin melakukan kontak dengan pisau sutra pertama. Dia bergerak terlalu cepat, dan momentum itu merobek tubuhnya menjadi dua di atas sutra. Hansen masih merasa sombong. Sutra Bloodfeather Knife yang setengah dewa jauh lebih kuat dari pekerjaan biasanya. Mereka bisa memotong tubuh Duke dengan mudah. Dan meskipun Duke itu mungkin cukup canggung untuk membiarkan hal itu terjadi, itu masih merupakan kejutan yang mengesankan. Tapi sebelum Hansen bisa menikmati kebahagiaannya, lebih banyak naga dan xenogenik muncul melalui gerbang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak naga di luar Return Ruinsi. Melihat ini, dia tahu dia harus membunuh jika dia ingin keluar. Dia menggunakan kekuatannya seperti orang gila, menyelam ke kerumunan xenogenik dengan Bloodfeather Knife. Hansen, ini adalah hari di mana kamu mati. Dragon 15 berubah menjadi xenogenik dan melanjutkan pengejaran. Dia memegang tombaknya seperti bor, berputar di udara saat dia datang. Langit ada di tanganku. Kamu hanyalah boneka. Beraninya kamu mengatakan itu. Hansen mengikuti tingkah pisaunya, melemparkan keahliannya dengan kemampuan terbaiknya. Saat dia pergi, dia juga menggunakan Heavenly Go dan Dongsuan Sutra. Blur. Dia bergerak seperti mata air pegunungan. Tubuh Hansen sangat kuat. Kemanapun dia pergi, nyala pisau dilemparkan, dan ada semburan darah tanpa henti. Anggota badan dipotong dan tersebar di mana-mana. Zeus melihat Hansen membunuh ribuan xenogenik dan bangsawan. Dia menyaksikan tubuh merahnya berulang kali berkedip saat aliran darah menjadi sungai yang mengamuk. Dragon Duke dan bahkan naga murni seperti Dragon 15 tidak dapat menyakitinya. Dragon 15 ikut dalam pertarungan, tapi Zeus tidak ada. Dengan ekspresi kaget mutlak, dia melihat Hansen melawan gerombolan xenogenik.
Biasanya, dia akan berpikir Hansen lebih lemah dari Duke. Dia akan tampak jauh lebih rendah dari mereka. Tapi dengan apa yang dia lihat sekarang, dia tahu dia tidak lebih lemah. Dan dia menyadari Dragon 15 hanya mengikuti pedang Hansen seperti boneka. Kemanapun Hansen pergi, yang lainnya diseret. Mereka semua melakukan hal-hal yang jauh lebih lambat dari yang dilakukan Hansen. Perasaan yang ditimbulkan menakutkan. Itu membuat kulit kepala Sius mati rasa, saat hawa dingin mengalir di hatinya. Mereka yang mengikuti jalur Under the Sky semuanya adalah boneka. Kata-kata itu muncul di benak Sius, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Pria menakutkan. Tidak heran dia bisa membunuh Sharon. Ketangkasan pisaunya jauh melampaui levelnya, kata Sius pada dirinya sendiri. Gunung-gunung dan sungai-sungai diwarnai dengan darah, semua karena pisau itu tidak ada di sarungnya. Hansen bertarung sejauh 1000 mil, dan kemanapun dia pergi, naga datang untuknya. Dan terus-menerus, mereka terus berdatangan. Hansen berlumuran darah, dan kepala yang terpenggal memantul di sekitar kakinya. Pisau tak terlihat yang dia gunakan telah merenggut banyak nyawa di udara, bahkan. Tapi meski begitu, Xenogenik terus datang untuknya. Hansen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi naga. Dragon 15 sangat marah. Tubuh naganya terbang ke depan. Tombak itu seperti jarum, dan itu berputar ke arah Hansen. Hansen mengayunkan Bloodfeather Knife miliknya, dan knife skill serta tombaknya bertabrakan. Udara pisau rusak. Long Ying seperti naga terbang. Tombaknya seperti binatang buas yang mengamuk. Hansen mengepakkan sayapnya dan menghindari serangannya. Jika dia tidak memiliki Break Space Flash, dia pasti terluka. Kekuatan yang dimiliki Sharon terlalu luar biasa. Dan Hansen tidak akan bisa membunuhnya tanpa roh Dewa Super. Dia yang akan mati. Tulang yang tak terhitung jumlahnya patah dan aliran darah mengalir kemana-mana. Hansen membunuh dalam jarak puluhan ribu mil, tetapi masih banyak Xenogenik yang datang untuknya. Dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Naga adalah ras kelas atas yang terkenal di alam semesta itu, dan mereka pantas mendapatkan reputasi mereka. Hansen, kesalahan besar yang telah kau buat, menjadikan ras naga sebagai musuh. Naga baru yang menakutkan terbang ke medan perang. Kakak laki-laki, Dragon 15 berteriak dengan penuh semangat. Hansen kaget, pemimpin naga, Dragon One, telah datang.